saya ingin menambahkan saja. Pertama adalah bahwa Kerawang, kemudian Bekasi, serta Purwakarta, kalau kita bicara soal geopolitik Islam atau geopolitik Islam Indonesia, itu sebenarnya bukan basis dari Islam politik. Nah, jadi kawasan-kawasan Pantura Jawa Barat ini beda dengan kawasan Priangan Timur atau pedalaman Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Nah, kalau Garut, Tasikmalaya, dan semacamnya ini, warna keislamannya lebih ideologis. Lebih ideologis itu artinya nuansa DITII-nya kuat. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa konflik itu dari Islam politik atau gerakan Islam politik itu digeser ke wilayah Pantura Jawa Barat? Dalam konteks ini adalah Kerawang. Kalau yang dibenturkan adalah NU itu di mana-mana seksi kalau bentur NU itu. Saya aja bentur NU menjadi terkenal gitu. Kan gitu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah begini. Kenapa harus Kerawang dan kenapa FPI menggeser titik konfliknya itu ke wilayah Pantura Jawa Barat itu? Ini yang menarik. Kerawang ini kan kawasan industri. Satu itu. Nah, jadi mereka-mereka yang digerakkan untuk berbenturan dengan NU, saya meyakini secara umum, secara mayoritas bukanlah Islam atau gerakan Islam ideologis seperti model di Garut atau Tasikmalaya. Mereka adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip digunakan, karena ekses dari industrialisasi dan semacamnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu mesti dilabeli dengan organisasi tertentu. Ini bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya, tidak ideologis. Ini praktis saja kebutuhan dasar, basic need. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pola-pola penyelesaian yang menggunakan kekerasan, ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Erich Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern, itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Nah ini mestinya harus dihancurkan spiral kekerasan dalam nalar, dalam rasional orang-orang yang biasa menggunakan kekerasan itu. Tapi kan problemnya memang bahwa FPI, Banser, atau satgas-satgas lain itu kan sisa-sisa dari laskar-laskar di era kemerdekaan. Banser itu kan sisa-sisa dari Laskar Sabilillah atau Mujahidin dan semacamnya itu. Nah, sama FPI itu adalah metamorfosis dari laskar-laskar gerakan Islam politik pada era awal-awal kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, saya tidak sependapat dengan Mas Yusuf, sedikit berbeda bahwa apakah ini konflik tentang nasab ini mencapai puncak. Menurut saya ini udah menurun. Udah menurun, kemudian ya argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka dari kalangan Habaib dan Pak Alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Ketika mereka merasa besar di kawasan Kerawang dan Jawa Barat ini kan mereka memang lumayan besar. Kalau menurut saya sih tidak sekedar PBNU ya, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan struktur NU meski korbannya adalah teman-teman cabang Kerawang. Ini karena kasus di Gresik kemarin, kemudian di sebagian Madura, di Jember dan Malang, dan itu semua terkait dengan isu nasab, baik yang menyasar Imaduddin ataupun Syekh Qori dulu. Ini kalau hemat saya sih harus menggunakan pasal ya, dan itu berarti aparat penegak hukum yang harus turun. Jadi penanggung jawab keamanan wilayah itu harus turun. Kenapa? Ya kalau kita menyandar pada PBNU, struktur yang lebih atas, jatuhnya adalah himbauan. Dalam situasi transisi kekuasaan seperti ini, aparat keamanan pun saya yakin mereka juga tidak se-powerful ketika pemerintahan masih berjalan panjang. Ini kan sisa 1,5 bulan kurang lebih ya. Jadi
desakan-desakan ke penanggung jawab keamanan wilayah itu menjadi lebih penting menurut saya, daripada melimpahkan limbah konflik ini ke Keramat Raya. Nah, kira-kira teman-teman ini bisa nggak berkoordinasi dengan kepolisian resor setempat misalnya atau ke Polda Jawa Barat gitu untuk memberi atensi ya, karena ini tidak saja terjadi di Kerawang tapi juga di sejumlah daerah. Kurang lebih seperti itu dulu, Mas Yusuf. Iya, di satu sisi kan ada beberapa elemen NU seperti Solo, kemudian juga kemarin Bantul yang menolak menghadirkan penceramah, kalau tidak salah, penceramah dari kalangan habaib. Apakah ini memang complicated seperti ini? Artinya bahwa polemik ini sudah masuk ke fase kedua menurut Anda? Fase kedua seperti tadi gitu kan ya, saling tolak, kemudian saling beradu fisik, dan endingnya ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang sepele, tetapi menjadi hal yang sangat krusial baik oleh aparat, kemudian juga institusi-institusi sosial keagamaan yang lainnya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda, Dr. Soleh? Iya, menarik itu. Jadi saya harus mengapresiasi secara khusus ya kepolisian tertentu yang melarang penceramah tertentu atas nama kondusif ya, atau atas nama stabilitas wilayahnya. Ini penting ya, karena kalau gesekan di lapangan, gesekan di akar rumput itu jelas lebih berbahaya dan lebih rumit penyelesaiannya. Apalagi ketika terjadi, bahkan tadi Mas Taufik sudah menyebut pasal ya. Ini kan saya yakin ketika diantisipasi secara baik oleh teman-teman kepolisian, tidak akan terjadi itu muncul pasal, kemudian penganiayaan baik yang ringan maupun berat dan semacamnya. Ya, kita harus mengembalikan atau mendorong teman-teman kepolisian untuk memberi atensi. Ini PBNU udah overload menurut saya kalau kemudian dialihkan limbah semua persoalan ke sana itu ya. Kasihan deh. Biar sebagian kita distribusikan kepada yang berwenang lah gitu kan. Nah, Kerawang ini kan saya jadi teringat kalau dibiarkan kayak nanti jadinya kayak Khairil Anwar, Kerawang Bekasi gitu kan, bahwa kami kini yang tidak berdaya. Anak-anak gitu jalan ya. Anak jalan itu gitu. Jadi Kerawang ini kan akhir-akhir ini memang mewujud menjadi salah satu basis kita ya. Ketika PKB dengan serius mengangkat Syekh Qori ya. Nah, ini kan kemudian jadi kiblat baru selain Cirebon dan Tasikmalaya. Nah, mungkin saat ini Kerawang, Purwakarta ini daerah tidak bertuan dalam tanda kutip, tidak bertuan dalam konteks beda dengan Cirebon yang hijaunya NU atau beda dengan Garut yang hijaunya di ITII, kombatan mereka di sana. Nah, Kerawang Bekasi ini kan lebih netral. Artinya memang mau nggak mau Ketua PCNU harus menyiapkan diri untuk bertarung secara serius di sana dengan geopolitik yang ada. Nah, itu otomatis dia harus berkoordinasi secara baik dengan stakeholder, terutama dengan penanggung jawab keamanan. Kalau teman-teman Banser bisa saja kan Kerawang Jakarta kayak sepelimaran batu aja, bisa aja Aden Jauradin ngirim Bansernya, tapi bukan itu kan yang kita inginkan. Sejauh mana Ketua PCNU ini bisa menghandle wilayahnya, kemudian aktivitas dan program-program kita tidak terganggu, tidak diganggu oleh mereka. Apalagi saya membenturkan fisik. Berarti ini soal marwah, soal wibawa. Ya, Mas Yusuf.